welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Di video kali ini, setelah beberapa bulan lamanya aku tidak menampilkan ke kalian atau kasih tahu kalian buku-buku yang sudah aku baca atau rangkuman buku warp-up aku selama ya kurang lebih beberapa bulan kebelakangan lah. Dan terakhir itu kalau nggak salah tahun lalu atau 2 tahun yang lalu aku kasih rangkuman warp-up aku. Sebenarnya aku rencana untuk membuat warp-up setiap 6 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 warp-up, dan dimana di warp-up itu aku rangkum semua selama 6 bulan. Tapi sepertinya tidak berhasil dan tidak ada konsistensi membaca aku dalam 6 bulan itu. Dan aku hari ini akan merangkum so far buku bacaan aku yang sudah aku baca, atau lebih tepatnya sudah berhasil aku baca selama ini. Dan juga warp-up ini itu tidak jauh berbeda, maksudnya tidak jauh jaraknya gitu. Jadi biasanya aku kayak maraton, selesai satu buku selanjutnya lagi aku baca. Jadi kalau misalnya sudah ada mood untuk baca, langsung maraton aja kayak gitu. Itu kebiasaan aku dalam membaca. Jadi di video kali ini aku akan kasih tahu kalian wrap up aku selama ini, entah dari bulan berapa ke bulan berapa, pokoknya yang sudah aku baca lah, seperti itu. Yang pertama ada The Golden Compass karya Phil Pullman. Aku sudah review buku ini dan menurutku buku ini itu sepertinya banyak banget karakter-karakter dan buat aku cukup pusing gitu, dan aku butuh imajinasi tinggi untuk mengerti lebih dalam bagaimana makna atau kisah dari buku ini. Tapi so far secara garis besar atau benang merahnya di dalam buku ini sudah aku mengerti, dan itu seru banget karena di sini itu menampilkan atau mengisahkan tokoh anak kecil Lira yang berjuang, yang pemberani melawan beberapa orang-orang yang jahat seperti itu dan menolong temannya. Jadi di buku ini juga banyak diajarkan tentang tidak berkhianat, terus bagaimana gotong royong dan tanggung jawab, terus diajarkan juga keberanian gitu. Selanjutnya ada buku dari Minato Kanae yaitu Confession. Di sini sudah aku review juga. Kalian bisa cek di sini, nanti aku kasih lihat atau di deskripsi videonya, atau kalian bisa scroll ke bawah video tentang review buku ini. Menurutku buku ini itu sangat mind blowing dan buat kita, aduh kenapa bisa begini, ini ceritanya kayak gini, kenapa bisa pelakunya kayak gini. Ini buat aku gregetan dan sempat shock juga, dan sempat jujur terbawa mimpi. Kenapa bisa ada cerita seperti ini, kayak yang kenapa bisa Minato Kanae berpikir bahwa pelakunya itu kayak gini dan merencanakan aksinya itu seperti ini. Jadi buku ini menurutku memang bikin gregetan dan bikin pusing banget gitu. Gila sih bukunya. Buku yang selanjutnya ada Call Me Back karya Avi Geiger. Ini bukunya aku dapat dari Secret Cupid tahun lalu kalau nggak salah, dan memang ini salah satu wishlist aku penasaran dengan cerita buku ini karena lihat dari sinopsisnya di belakang. Jadi buku ini menceritakan tentang seseorang yang sangat anti dengan keramaian, dan dia tidak mau berbaur dengan sosial dan hanya menyendiri di kamar. Dan untuk mengatasi kesendiriannya itu dia bermain sosial media, dan juga dia membuat beberapa cerita fanfiction seperti itu. Dan akhirnya dia bertemu dengan salah satu idola yang dia favoritkan banget, dan akhirnya berujung ke kisah asmara gitu. Menurutku buku ini menarik dan seru sih. Selanjutnya ada buku The Holy Mother karya Akio Shirikako. Ini juga salah satu wishlist aku. Ini buku Rikako yang pertama aku baca dan buat aku geleng-geleng kepala. Buku ini lebih gila dari buku manapun. Kayak oh my god, twistnya itu sudah duper di atas level banget menurut aku. Jadi kalau kalian mau buku thriller gitu yang ringan dan tidak buat pusing, buku ini bisa jadi rekomendasi buat kalian sih. Selanjutnya ada buku dari Mark Manson, sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Ini juga sudah aku review, kalian bisa cek ke bawah atau nanti aku kasih lihat di linknya di sini.
Buku ini itu mengajarkan kita bagaimana bersikap bersikap tidak acuh dengan masalah yang kita hadapi, dan berpikir bahwa masalah itu dan akan berlalu seiring waktunya. Jadi kayak let go, let it flow, masalah akan teratasi gitu. Dan buku ini banyak mengajarkan tentang motivasi. Jadi buku ini merupakan salah satu buku self improvement yang rekomendasi banget buat kalian baca. Selanjutnya ada buku Habibie Ainun karya Bahrudin Yusuf Habibie, salah satu buku yang dengan tokohnya penulisnya juga. Jadi penulisnya ini merupakan tokohnya juga. Bisa dibilang buku ini bukan seperti novel, tapi rasa novel. Kenapa aku bilang begitu? Karena buku ini itu seperti kisah fiksi, tetapi di dalamnya ini, bukunya ini menceritakan tentang kisah nyata Pak Habibie dan istrinya Ibu Ainun. Bagaimana mula dari kisah si Pak Habibie ini melanjutkan studinya, terus pergi ke Jerman, terus menikah dengan Ibu Ainun, mendapatkan anak dan segala macamnya gitu. Jadi buku ini benar-benar bisa menjadi buku non fiksi yang bisa kalian baca. Selanjutnya ada Finance karya Minato Kanae. Ini buku kedua Minato Kanae yang aku baca, dan sejauh ini buku ini benar-benar mind blowing banget. Aku tidak bisa berkata-kata karena setelah baca buku ini kalian akan disuguhkan dengan penampilan tokohnya yang dengan down depression gitu, mentalnya sungguh benar-benar down banget sampai dia mengalami trauma dan segala macamnya. Terus endingnya yang buat kita gak bisa berkata-kata lah pokoknya. Jadi kalau kalian mau baca buku thrillernya Minato Kanae, bisa juga ini menjadi rekomendasi buat kalian. Sumpah gila banget buku. Selanjutnya ada buku dari Chairul Tanjung, Si Anak Singkong. Ini karyanya Jaja Gunawan Direja. I'm not sure, kayaknya sih karena di sini tertulis penyusun gitu. Ini penerbitnya Kompas gitu, karena kalau setahu aku ini itu penulisnya adalah seorang wartawan. Jadi si wartawan ini mewawancarai Bapak Chairul Tanjung. Jadi buku ini juga hampir sama dengan Habibie Ainun. Dia menceritakan tentang bagaimana proses dari si Bapak Chairul Tanjung meraih suksesnya, dan bagaimana kisah-kisah Bapak Chairul Tanjung mengalami masa-masa kecil sampai dia masuk ke kedokteran gigi dan sampai mendirikan perusahaan terbesar seperti itu. Ini memotivasi banget sih. Ini sudah aku jadikan battle. Kalau misalnya kalian penasaran, bisa scroll video aku di bawah atau aku akan kasih lihat linknya di sini. Selanjutnya ada buku dari Syah Naiskara dan kawan-kawan. Ini penulisnya nggak cuma satu, dan penulisnya ini adalah merupakan tenaga medis yang kerja di puskesmas, rumah sakit dan semacamnya. Jadi judulnya Me and My Patient. Jadi buku ini itu seperti fiksi, cerita novel, tapi ini benar-benar dialami oleh si penulisnya. Jadi pengalaman-pengalaman dia bagaimana menghadapi pasiennya, dan aku sendiri juga adalah seorang tenaga medis yang dimana banyak banget karakter pasien yang berbeda-beda. Ada yang nyolotnya minta ampun, ada yang cerewetnya minta ampun, ada juga yang sabarnya minta ampun, ada yang kayak pasrahnya kayak minta ampun gitu. Jadi ini pengalaman perawat-perawat, bidan dan dokter ketika dia menghadapi pasiennya yang beragam. Ini menurutku bagus banget dan bisa menjadi motivasi. Oke people, itu dia beberapa rangkuman warpap aku selama ini. Aku nggak tahu dari kapan sampai kapan, pokoknya ya adalah tuh yang sudah aku baca. Dan terima kasih sudah menonton. Have a nice day, see you next video, bye bye.